Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku. Apa kabar? Masih semangat? Nah, bertemu lagi dengan Mem Rusli di pelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah mengikuti ujian PTS ya. Bagaimana hasilnya anak-anak? Bagus? Bagus nilainya? Tentunya Mem berharap nilai kalian bagus ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika masih bab 3. Bab 3 mengenai KPK dan FPB. Bagaimana cara untuk mencari KPK dan FPB? Kita akan pelajari ya. Nah, kita akan mengerjakan KPK dan FPB dengan dua metode ya. Dengan dua metode. Metode yang pertama adalah pohon faktor. Yang kedua adalah sengkedang. Tetapi ada juga dengan garis bilangan. Cuma kalau garis bilangan nanti kalau angkanya terlalu besar susah ya. Jadi yang kita mau pelajari adalah dengan cara pohon faktor dan sengkedang. Oke, kita akan mengerjakan KPK dengan metode pohon faktor ya. Tetapi anak-anak, sebelum kita mengerjakan atau mencari KPK, maka yang perlu anak-anak ketahui adalah bilangan prima. Bilangan prima ini adalah dasar untuk mengerjakan pohon faktor, untuk mencari KPK ataupun FPB. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bilangan prima. Bilangan berapa aja sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Tidak bisa dengan dibagi yang lain ya. Tetapi bilangan prima itu dimulai dari bilangan 2. Oke, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Nah, kalau anak-anak sudah tahu ini bilangan prima, maka kita sudah bisa mencari KPK dengan metode pohon faktor. Oke. Tentukanlah KPK dari bilangan 28 dan 42. Oke, sekarang kita akan lihat. Kita akan mengerjakannya ya. 28 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Selalu dibagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Maka kita bagi dengan 2 ya. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ini perhatikan. 7. 7 dibagi 2 tidak bisa. 7 dibagi 3 tidak bisa. 7 dibagi 5 juga sudah tidak bisa ya. Berarti faktor prima dari bilangan 28 ini adalah 2 dikali 2 dikali 7. Atau 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, kemudian kita akan lihat bilangan 42. 42 kita akan cari pohon faktornya. Selalu dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Oke, 21 ini, anak-anak perhatikan, ini adalah bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil itu dibagi dengan bilangan genap nggak bisa. Berarti dibagi 2 tidak bisa. Kalau dibagi 2 tidak bisa, berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 21 dibagi 3, bisa nggak anak-anak? Bisa ya. Berapa? Iya, 7. 21 bagi 3 sama dengan 7. Nah, kalau kita bagi lagi 7 dibagi 2 tidak bisa. 7 dibagi 3 juga sudah tidak bisa. 7 bagi 5 nggak bisa. Berarti faktor prima dari 42 ini adalah 2 dikali 3 dikali 7. Oke, sampai di sini faktor primanya kita sudah cari ya. Nah, sekarang kita untuk menentukan KPK-nya, KPK dari 28 dan 42. Bagaimana sih Mem untuk mencari KPK-nya? Nah, perhatikan. Tadi kan kita sudah cari faktor primanya. Nah, untuk KPK itu
kita ambil semua atau seluruh ya, seluruh faktor ini, faktor yang kita tadi sudah kerjakan, kemudian kita akan lihat kalau ada angka yang yang berpangkat, maka kita ambil pangkat yang terbesar. Nah, coba perhatikan di sini ada pangkat 2. Di sini ada angka 2. Nah, ini kan sama-sama 2. Nah, kalau ini angkanya sama-sama 2 atau sama-sama 3 nanti, sesuai dengan soalnya. Nah, ini angkanya 2, sama-sama 2. Ini 2 pangkat 2, sedangkan di sini tidak berpangkat, hanya angka 2 saja. Maka yang kita ambil adalah yang berpangkat ini. Yang berpangkat ya, bilangan 2 ini yang berpangkat. Maka kita akan tulis di sini KPK-nya adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, sekarang kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. 12. Kemudian 12 dikali 7. Oke. Anak-anak bisa kalikan. 12 dikali 7 sama dengan 84. Berarti KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan metode yang kedua. Metode yang kedua itu adalah metode sengkedan. Ini masih kita mencari KPK ya. Nah, masih di soal yang sama, tentukanlah KPK dari 28 dan 42. Nah, sengkedan ini, coba kalau anak-anak perhatikan, ini adalah tabel ya, seperti ini ada tabelnya. Ini namanya sengkedan ya. Jadi kita bagi. Oke, kita tulis di sini 28 dan 42, karena ini yang mau kita kerjakan ya untuk mencari KPK dari 28 dan 42. Kemudian di sini mem tulis di sini ada pembagi. Ini bilangan yang kita mau cari KPK-nya ya. Pembaginya adalah kita lihat 28 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil dimulai dari bilangan 2. Oke, 28 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 14 ya. Oke. 42 ini kemudian kita bagi 42 dibagi 2 sama dengan 21. Oke, selanjutnya 14 ini kita bagi lagi dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7 ya. Oke. 21 dibagi 2, 21 dibagi 2 tidak bisa. Karena ini 21 adalah bilangan ganjil, sedangkan 2 adalah bilangan genap. Tidak bisa dibagi ya. Nah, kalau ini tidak bisa dibagi, berarti anak-anak turunkan 21. Nah, kita tulis di sini 20, 21. Ya. Kemudian selanjutnya, ini 7 kita bagi dengan, kalau 7 dibagi 2 nggak bisa, berarti kita lihat 7 dibagi 3 nggak bisa juga ya. 7 dibagi 3 tidak bisa, tetapi 21 dibagi 3 bisa. Oke, kita kerjakan. 7 dibagi 3 tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, berarti kita turunkan angka ini, angka yang di atas. Angka 7 ini kita turunkan 7. Kemudian 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kita tulis di sini hasilnya 7. Oke, berikutnya. Kita perhatikan di sini, 7 dibagi 3 nggak bisa juga ya. Ini 7 bagi 3 nggak bisa. Kemudian 7 dibagi 5 juga tidak bisa. Ini yang mau kita bagi adalah 7 dengan 7, 7. Berarti bagi 5 tidak bisa, berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya. Itu 7, bilangan 7 ya. Oke, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Oke, kita tulis 1.
7 dibagi 7, 7 yang ini, 7 yang dari 42 ini dibagi 7 sama dengan 1. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ketika ini, yang terakhir ini sudah bilangannya 1, berarti sudah selesai kita mengerjakannya. Berarti kita sudah stop. Nah, sekarang kita akan lihat. 28 itu sama dengan 2 dikali 2. Ini ya, 28 untuk 28 ini adalah 2 dikali 2. Dikali 7. Sedangkan 42 ini adalah 2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 3 dikali 7. Nah, dari mana sih, Mem? 28 ini 2 dikali 2 kali 7. Nah, anak-anak perhatikan. 28 ini dibagi 2 habis kan? Nggak bersisa. 42 ini dibagi 2 juga habis. Nah, berarti ini yang kita ambil. 28 ya. Oke, 2 dikali 2. 7. Kemudian 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, ini kemudian kita ambil. Oke. Lalu 7 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya. 7 dibagi 3 tidak bisa. Berarti 7 dibagi 7 bisa nggak? 7 bagi 7 bisa. Nah, untuk 28 ini faktornya adalah 2 dikali 2 dikali 7. Sedangkan untuk 42 ini, perhatikan bilangan yang habis dibagi ya. Nggak ada yang sisa. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti untuk 42 ini kita ambil 2. 42 kita ambil 2. Kemudian 21 dibagi 3 bisa? Bisa 7 ya. Kemudian 7 dibagi 7 bisa. Nah, untuk yang 42 ini faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Jadi kita tulis di sini faktor dari 28 sama dengan 2 pangkat 2 kali 7 atau 2 kali 2 kali 7. Sedangkan 42, 2 kali 3 kali 7. Maka KPK-nya kita gabungkan dari 28 dan 42 ini. Kita ambil semua faktor yang ada, tetapi masih tetap faktor kalau ada bilangan yang sama yang berpangkat, maka kita akan ambil pangkat yang terbesar. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 2, KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Oke, kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi, kalian bisa perhatikan ini kedua metode ini adalah sama ya. Hasilnya pasti sama. Sekarang tergantung anak-anak mana yang lebih gampang kalian kerjakan. Pakai pohon faktor atau dengan metode sengkedan. Boleh ya, salah satu dipilih. Nah, jadi ini kita sudah kerjakan sama-sama. Hasilnya 84 dengan cara pohon faktor ataupun sengkedan. Boleh dipilih salah satu ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan mencari pohon faktor untuk FPB-nya ya. Kalau tadi KPK, kita mencari KPK, sekarang kita mencari FPB-nya. FPB adalah perkalian faktor yang sama, pangkat dengan pangkat yang terkecil. Faktornya yang sama, tetapi nanti kita ambil pangkat yang terkecil, kebalikan daripada KPK.
Kalau tadi KPK kita ambil semua faktornya, tetapi kalau ada bilangan yang sama yang berpangkat, maka kita ambil pangkat yang terbesar. Sedangkan FPB adalah pangkat yang terkecil. Contoh, tentukanlah FPB dari 45 dan 60. Kita akan mengerjakan dengan pohon faktor dulu ya. Kita akan cari pohon faktor dari 45. 45 45 ini ganjil, berarti kita bagi dengan bilangan prima ganjil, karena kalau dibagi 2 tidak bisa ya. Jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi, karena ini ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti faktor daripada 45 ini adalah 3 dikali 3 dikali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Oke. Kemudian kita lihat untuk faktor dari 60. 60 ini genap, berarti kita bagi dengan bilangan prima, bilangan genap. 60 kita bagi dengan 2. Bilangan prima terkecil ya, 2. 60 dibagi 2, 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 sudah tidak bisa, berarti faktor dari 60 ini sudah selesai kita kerjakan. Faktor dari 60 adalah, faktor prima dari 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini kita lihat ya. Kita akan cari FPB dari 45 dan 60. Nah, kita akan kerjakan ini. Di sini perkalian faktor yang sama. Kalau ada pangkat yang terkecil yang sama, yang pangkat yang sama, bilangan yang sama, berpangkat, kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini nggak ada yang sama ya. Di sini ada 3. 3 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Ini angkanya tidak sama. Berarti kita ambil bilangan yang terkecil. Bilangan yang berpangkat yang terkecil. Ini 3. 3 dikali 5. Berarti untuk FPB dari 45 dan 60 adalah 3 dan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ya, jadi kita ambil 3, kita ambil juga angka 5. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. FPB dari 45 dan 60 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian dengan metode yang kedua, dengan metode yang sekedan, kita akan mencari FPB dari 45 dan 60. Kita bikin di sini tabelnya. Oke, kita tulis di sini, ini pembaginya. Di sini bilangan yang mau kita cari FPB-nya. Kita akan cari FPB dari 45 dan 60. 40, kita tulis di sini 45. 45 dibagi 2. Kalau tidak bisa, berarti untuk sengkedan ini angka ini turun. Kita tulis ini 45. Nah, sedangkan ini 45 dibagi 60 dibagi 2 tidak bisa. 60 bagi 2 sama dengan 30. Kemudian 45 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis di sini 45. 30 bagi 2 sama dengan 15. Ini bisa ya. 15. Lalu kita bagi lagi 45 dibagi 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita bagi, ini 15 bagi 3 bisa ya, masih bisa. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti turun angka 5.
Kemudian kita bagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, ini kita kerjakan sampai hasil akhirnya ini, yang paling bawah ini, dari 45, 1, 60 juga 1. Nah, kalau di sini sudah 1, hasil terakhirnya ini berarti kita sudah selesai untuk mengerjakan pembagian ini ya. Nah, sekarang kita lihat. FPB dari 45 dan 60 adalah, kita lihat di sini, mana yang habis dibagi. Angkanya itu yang habis dibagi ya, nggak ada sisanya. Nah, 45 dibagi 3, habis ya. 15 bagi 3, habis juga. Berarti ini kita ambil faktornya 3. Kemudian lihat lagi, 15 dibagi 5, habis. 5 dibagi 5, habis. Nah, ini yang Mem warnain, warna pink ini adalah yang habis dibagi. Ya, ini habis dibagi, ini juga habis dibagi. Berarti pembaginya ini yang kita ambil untuk FPB-nya. Berarti 3 dan 5. Jadi, FPB 45 dan 60 adalah, kita kalikan. Kita kalikan 3 dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Berarti FPB 45 dan 60 adalah 15. Oke, anak-anak, kalau masih bingung dua metode, kalian boleh pilih ya. Boleh pilih salah satu, mana yang paling gampang. Hasilnya nanti pasti sama. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita. Kita akan mencari KPK dan FPB dari soal cerita. Nah, anak-anak perlu ketahui untuk mengerjakan soal cerita ini, kalian harus tahu kata kuncinya. Kata kunci di sini untuk mencari KPK, kata kuncinya, kalau ada kata setiap, sekali, bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, ini adalah KPK ya, untuk KPK. Kita masuk ke contoh soal. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, anak-anak perhatikan di sini ada kata setiap. Ini Mem sudah warnain ya, warna merah setiap. Setiap 6 hari sekali, setiap 4 hari sekali. Nah, ini artinya kita disuruh mencari KPK-nya ya, dengan membaca soal cerita ini. Oke, kita akan cari KPK-nya dengan menggunakan pohon faktor. Kita akan ini karena 6 dengan 4, maka kita akan cari faktor dari 6 dan 4. Mem, dari mana 6 dan 4-nya itu? Kan di soal ceritanya ditulis tadi setiap 6 hari sekali. Kemudian setiap 4 hari sekali. Berarti kita akan mencari faktor dari 6 dan 4. Kita kerjakan dengan pohon faktor. 6 dibagi 2, 3. Berarti faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Kita cari lagi faktor dari 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti faktor dari 4 adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, dari sini kita sudah bisa mengerjakan atau mencari KPK-nya. Bagaimana sih Mem untuk mengerjakan mencari KPK-nya? Nah, perhatikan. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Yang kita kerjakan ini kan tadi kan adalah faktor prima. Berarti ini nanti kita kalikan semua faktor prima. Tetapi jika ada faktor prima yang sama, maka kita akan pilih pangkatnya yang terbesar.
Jadi untuk mencari KPK-nya, kita kalikan semua faktor yang ada. Tetapi jangan lupa ya, kalau ada bilangan yang sama yang berpangkat, maka kita akan ambil pangkatnya yang terbesar. Oke, kita kerjakan di sini 2 pangkat 2. Ini ada 2 pangkat 2 dengan 2. Berarti ini adalah sama-sama bilangan 2. Berarti kita ambil adalah pangkat yang terbesar. Pangkat yang terbesar dari 2 adalah 2 pangkat 2. Maka kita tulis di sini 2 pangkat 2. Kemudian faktor mana lagi? Oh, ini ada 3. Berarti kita ambil 3, kita kalikan. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Oke, kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti KPK dari 6 dan 4 sama dengan 12. Oke, tapi anak-anak lihat lagi. Ini belum selesai pekerjaan kita. Masih ada yang ditanya. Tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Kalau tadi mereka berlatih pada tanggal 7 Februari, itu adalah yang pertama. Kemudian, kapan lagi mereka ketemu untuk berlatih? Nah, mereka berlatih bersama setiap 12 hari sekali. Dari mana 12 hari sekali ini? Tadi KPK-nya kita dapat 12. Berarti mereka berlatih 12 hari sekali. Nah, berlatih pertama adalah tanggal 7 Februari. 7 Februari ditambah 12, kita tambahkan. 7 ditambah 12 sama dengan 19. Berarti mereka berlatih bersama lagi pada tanggal 19 Februari 2016. Jadi untuk mengerjakan soal cerita harus dibaca soalnya yang mana disuruh ya. Ini ada 2 pengerjaan, KPK dan tanggal berlatih bersama kembali. Jadi anak-anak bisa ya kalau belum paham bisa nanti diulang-ulang kembali ya. Nah, soal cerita yang terakhir. Ini soal cerita FPB ya. Kata kunci untuk soal cerita FPB di sini ada kata kuncinya paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, kalau ada salah satu kata ini terdapat di soal cerita, maka dia akan mengacu kepada soal cerita FPB. Jadi perhatikan soalnya, baca baik-baik supaya kita bisa mengerjakan apakah dia ke KPK atau FPB. Kalau kalian tidak baca ini kata kuncinya, maka nanti akan salah ya. Nggak bisa nanti mengerjakannya dengan benar. Kita masuk ke contoh. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Nah, dengan membaca soal ini, di sini ada mewarnain warna merah sama banyak. Berarti kalau dia ada kata sama banyak, berarti dia adalah soal cerita FPB. Kita akan mencari FPB-nya. Lalu kita akan mencari FPB-nya. FPB dari berapa? Tadi permennya adalah 90 dan 60. Berarti kita mencari FPB dari 90 dan 60. Untuk mencari FPB 90 dan 60, kita menggunakan pohon faktor ya, yang lebih gampang. Lebih gampang menggunakan pohon faktor. Oke, 90 kita bagi dengan bilangan prima. Selalu dibagi dengan bilangan prima ya, karena ini adalah bilangan prima adalah dasar dari pohon faktor ini ya, untuk mencari pohon faktor. Oke,
90 kita bagi dengan 2. 90 bagi 2, 45. 45 ini adalah ganjil, berarti kita bagi dengan bilangan prima yang ganjil. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 tidak bisa. Berarti faktor dari 90, faktor prima dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita cari lagi faktor dari 60. 60 ini adalah genap, berarti kita bagi dengan bilangan prima yang genap. 60 dibagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 adalah ganjil, kita bagi dengan bilangan prima ganjil. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3 sudah tidak bisa. Berarti faktor prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang kita akan mencari FPB. Nah, untuk mencari FPB-nya ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi, kalau ada faktor prima yang sama, ini yang sama aja ya. Kalau nggak sama, dari kedua bilangan ini kita nggak usah ambil. Dia ambil yang sama-sama. Oke, kita lihat di 90 ada angka 2, 3, dan 5. Di 60 juga ada 2, 3, dan 5. Maka kita ambil semua bilangan ini atau faktor ini. Tetapi yang berpangkat ini kita ambil pangkat yang terkecil. Kalau misalnya 3 pangkat 2 dengan 3 berarti yang kita ambil adalah 3. Ya. Oke, FPB-nya berarti kita ambil 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi, jadi FPB dari 90 dan 60 adalah sama dengan 30. Jadi jumlah paling banyak kantong plastik harus disediakan oleh Citra adalah 30. Jadi anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Dan Mem ingatkan kembali, setelah kalian mendengarkan video ini, nanti kalian catat di buku catatan matematika ya, supaya nanti kalian bisa pelajari kembali, diulang-ulang. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita mengenai KPK dan FPB. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh tanya langsung ke Mem ya. Jadi Mem ucapkan terima kasih, selamat siang, dan salam sehat. God bless you. Bye.